Oke, siapa siapa yang mulai? Miftahul Arifin atau gimana? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama alhamdulillah intinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di bulan Ramadan ini kita berkumpul di Zoom dalam rangka orientasi dan wawancara mahasiswa baru Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar tahun penerimaan 2022-2023. Alhamdulillah ada lebih 10 orang mahasiswa baru Bapak Ibu yang insya Allah akan menghadiri orientasi dan wawancara pada pagi hari ini. Dan barangkali saat ini sudah hadir kurang lebih 8 orang dalam Zoom kita ini bersama dengan kami dari Forum Riset Magister Manajemen yang insya Allah akan memandu orientasi dan wawancara kita pagi ini. Baiklah, untuk efisiensi waktu kami persilahkan kepada Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Edi Justriadi, SEMM untuk memulai orientasi dan wawancara. Kepada beliau kami persilahkan. Ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa ketemu walaupun dalam Zoom ya, dalam daring, akan tetapi insya Allah tidak mengurangi apa yang menjadi substansi daripada pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman dari Forum Riset Magister Manajemen ya, untuk pertama kalinya kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan prodi. Ini sekaligus perkenalan kepada calon mahasiswa kita dan insya Allah akan melanjutkan amanah ini. Ya, jadi baik Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman mahasiswa, salah satu poin penting dan wajib bagi mahasiswa itu adalah proses wawancara. Itu menjadi poin penting, bahkan kalau dulu TPA ya itu tes tertulis itu bisa gugur kalau hasil wawancaranya kurang bagus. Jadi dulu sebelum COVID itu wawancara itu sangat menentukan. Nah, setelah COVID ini terjadi perubahan, tidak ada lagi tes tertulis. Ya, yang ada tinggal diperiksa berkas atau dokumennya, lalu kita sesuaikan dengan persyaratan yang ada. Kalau sudah sesuai, maka saya validasi. Ya, kemudian ada sesi wawancara. Jadi sisa 2, yaitu validasi data dan sesi wawancara. Nah, di sini saya tampilkan beberapa mahasiswa yang sudah mendaftar, tapi belum menindaklanjuti untuk melakukan pembayaran. Ya, pembayaran khususnya untuk uang pendaftaran yang 500. Nah, jadi ini yang belum berwarna ini artinya dia hanya baru membuat akun
belum melakukan pembayaran. Nah, ini yang lain ini sudah ada akunnya, tinggal melakukan pembayaran. Nah, data yang sudah saya validasi ini. Jadi sudah ada 14 orang. Ya, jadi sudah ada 14 orang yang saya sudah validasi. Kok bicara begitu dengar? Jadi Firman bisa dibantu yang aktif. Ya. Di sini teman-teman, Bapak Ibu bisa lihat seperti Arifuddin ini saya sudah validasi tapi belum melakukan pembayaran. Ya, jadi secara administrasi itu belum bagian dari prodi. Ya, makanya yang kita undang untuk mengikuti wawancara hari ini adalah yang tanda A. Ya, A ini artinya dia sudah bernim, sudah melakukan pembayaran. Ya, jadi dari 14 ini masih ada ya, memang ini seperti Arifuddin ini kan baru, Hadijah juga baru. Ini Nur Fadila ini yang sudah lama dengan Muhammad Ardiansa. Ya, saya sudah konfirmasi segera melakukan pembayaran. Oke, saya akan absen dulu satu-satu untuk memastikan siapa yang hadir pada hari ini. Dan yang tidak hadir itu tidak bisa mengikuti proses berikutnya kalau belum ada nilai atau hasil dari wawancara, walaupun sudah membayar, itu tidak boleh. Oke, saya absen dulu sambil mungkin berkenalan untuk mahasiswa, karena kita ini kan belum saling kenal semua. Oke, yang pertama Zulkifli. Pak Zulkifli sudah bergabung? Belum ya. Abdurrahim. Tolong juga teman-teman yang sudah bergabung ini diingatkan kembali teman-temannya di grup untuk segera bergabung. Oke, Abdurrahim tidak ada ya. Muhammad Arif Jamal. Hadir, Pak. Ada? Ada, Pak. Oh ya. Oke. Di Arif Jamal ada ya. Ya, Pak. Saya catat dulu yang hadir. Kemudian Rudi Nurhardi. Rudi Nurhardi ada? Ada ya? Oh, ada ya. Oke. Oke. Selanjutnya Yuliana Amiruddin. Hadir, Pak. Oke. Artati. Jadi kalau bisa dipasang ya namanya. Seperti ini sum user. Coba diganti dulu namanya supaya saya tahu langsung lihat. Artati, tidak ada ya? Ya. Oke. Virial Andika Budiman. Ya, hadir, Pak. Oh, oke. Yatriaka apa ini? Istihosa. Hadir, Pak. Ada? Hadir, Pak. Oke. Ilham Hidayat. Hadir, Pak. Nah, ini nih. Ini Pak Ilham ini jadi ABG tua lagi. Siap, Pak. Oke, Ika Sartika. Iya, hadir, Pak. Oke. Yang mana Ika Sartika? Iya, Pak, hadir. Tulis namanya, ditulis nama anunya Ganti, supaya. lagi proses diganti. Oh ya. Iya.
Oke, ada yang belum disebut namanya? Sudah semua ya, ini user ya sudah kan. Selebihnya ini Hadijah. Mungkin Hadijah close dulu Hadijah ya, belum nanti ikut pada wawancara berikutnya. Ya. Coba Pak Firman dikeluarkan dulu Hadijah. Ya baik, kita mulai. Nah, saya kira ini untuk sementara yang saya sudah validasi itu ada 14 orang ya. Jadi ada 14 orang yang saya sudah validasi untuk selanjutnya nanti akan mengikuti wawancara. Oke. Nah, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dulu secara keseluruhan terkait dengan apa-apa yang perlu kita bicarakan, perlu kita diskusikan berkaitan dengan proses akademik nanti di Prodi Magister Manajemen. Setelah itu saya akan tanya satu-satu karena di sini ada formulir. Ya, nanti biar saya sendirian isi-isi formulir itu atau hasil wawancara tabasi. Baik, jadi Bapak Ibu, intinya saya mengucapkan selamat datang di Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya di Prodi Magister Manajemen. Ya, Alhamdulillah Prodi dari sisi pengakuan kita tidak ada bedanya dengan kampus negeri yang lain. Karena sekarang yang menentukan kualitas itu adalah akreditasi. Bukan lagi apakah dia kampus negeri atau kampus swasta. Jadi yang menentukan itu adalah akreditasi. Alhamdulillah akreditasi prodi kita ini setelah 15 tahun lamanya, saya masuk 2018, kemudian 2020 diakreditasi, itu sudah mendapatkan akreditasi A. Ya, jadi sekarang ini kemarin sekitar hampir 1 bulan itu saya sibuk menyusun ISK. Jadi ISK itu ada instrumen konversi dari A ke unggul. Itulah beberapa mungkin mohon maaf seperti Pak Rudi kemarin ada komunikasi administrasi. Ya, saya minta setelah ISK dikirim ya, karena waktu itu saya fokus ke situ. Kita mohon doanya semua, mudah-mudahan berhasil ya, karena kalau secara administrasi sudah terpenuhi semua, tinggal nanti asesornya, versi asesor gimana, karena salah satu syarat wajib itu adalah publikasi mahasiswa ya. Jadi alhamdulillah ada 7 publikasi mahasiswa kita. Nah, mudah-mudahan nanti asesornya bisa mengakui semua. Nah, kalau itu terjadi, maka prodi yang pertama di Unismu Makassar mendapat unggul adalah prodi Magister Manajemen. Nah, itu saya kira suatu sejarah juga. Tapi sekarang ini sudah akreditasi A. Nah, olehnya itu Bapak Ibu ada 3 hal yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar dalam wawancara kita. Karena ini kita laksanakan secara kolektif. Ya, seandainya mungkin tidak COVID, biasanya itu satu-satu diwawancarai. Tapi ini kita secara kolektif saja. Nah, yang pertama ingin saya jelaskan nanti terkait dengan proses akademik. Ya, kemudian kedua terkait dengan pembayaran. Ya, ini terkait dengan pembayaran. Kemudian ketiga terkait dengan kegiatan-kegiatan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya. Baik, jadi yang pertama dalam format wawancara ini itu ditanyakan tentang kesiapan mengikuti proses-proses akademik. Nah, yang mana yang dimaksud proses akademik? Ya, jadi yang dimaksud proses akademik di sini itu dimulai dari proses pra perkuliahan.
Ya, jadi nanti setelah ini ada namanya martikulasi. Ya, kenapa ada martikulasi? Karena prodi Magister Manajemen ini menerima multidisiplin ilmu. Ya, tidak seperti prodi lain seperti Dikdas, PGSD, dia hanya menerima alumni S1 PGSD, tidak menerima alumni lain. Nah, sedangkan kita di MM ini multidisiplin ilmu. Ada dari teknik, bahkan ada kemarin dari Bandung selesai masuk di MM, ya dari teknik, ya pokoknya beberapa disiplin ilmu. Nah, sehingga itulah ada martikulasi. Jadi martikulasi ini adalah kita memberikan pengenalan, ya pengenalan awal terkait dengan kajian-kajian di bidang manajemen. Ya, nah, manajemen ini kan luas. Ya, jadi manajemen ini kan luas, bukan hanya berkaitan dengan ekonomi, tapi manajemen itu ada dalam semua dimensi pekerjaan. Ya. Nah itu. Jadi nanti setelah ini akan ada martikulasi kurang lebih satu pelaksanaan martikulasi. Nah, itu biasanya dilakukan setiap Sabtu Ahad. Nah, jadi perkuliahannya setiap Sabtu Ahad. Nah, setelah selesai martikulasi, baru dilanjutkan dengan proses pengurusan KRS. Ya, jadi proses pengurusan KRS. Nah, nanti sebelum proses pengurusan KRS, nanti kita akan bagi mana kelas reguler, mana kelas eksekutif. Ya, jadi nanti kita akan inventarisir kembali mana kelas reguler, mana kelas eksekutif. Nah, jadi untuk pilihan KRS-nya nanti diperhatikan. Kalau umpamanya Bapak Ibu ada di kelas reguler, kelas A, kalau contoh kelas A, jangan nanti pilih mata kuliah yang ada di kelas B. Ya, biasanya kan tandanya umpamanya MM1A, MM1B. Nah, itu jadi teman-teman, Bapak Ibu, kalau umpamanya MM1B itu adalah kelas eksekutif atau Sabtu Ahad, nanti mata kuliah yang dipilih jangan ke MM1A, karena tidak akan muncul nama mata di absen di Sabtu Ahad itu kalau nanti pilihnya MM1A. Pasti akan muncul di reguler. Nah, itu jadi itu perlu dipahami juga. Jadi tolong nanti sebelum KRS boleh dikonsultasikan, atau nanti mungkin saya akan banyak memberikan informasi di grup. Nah, itu jangan salah ya. Jangan salah kamar ceritanya. Nah, itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan ada namanya PA, ya, penasehat akademik. Nah, penasehat akademik ini adalah orang tua kita di kampus. Jadi jangan lihat umpamanya, oh Pak Edi itu kan adik-adik saya. Ya, saya lebih tua daripada dia. Ya, tapi sepanjang saya adalah PA Bapak Ibu, maka Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan bukan persoalan dia tua atau apa. Ya, tapi dia kita posisikan sebagai pendamping kita dalam akademik. Nah, kemarin ini kebetulan yang hadir di sini bergabung ini teman-teman yang di Purima ini ya masih maba, ya angkatan 2021. Ya, jadi kemarin saya kasih strategi. Nah, buat grup. Jadi umpamanya yang anak PA saya buat grup khusus anak PA saya supaya nanti mudah berkomunikasi, tidak satu-satu. Ya, karena kalau satu-satu kan repot juga. Satu WA ini dan seterusnya. Jadi nanti KRS itu bisa dicetak atau Bapak Ibu terdaftar namanya di absen ketika sudah divalidasi atau sudah disetujui oleh PA. Jadi kalau PA sepanjang PA belum menyetujui, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh Bapak Ibu, apa maksudnya tidak akan muncul nama Bapak Ibu. Ya. Oke, nanti di grup maba itu ada Pak Harun. Nah, Pak Harun ini bagian IT Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya, alhamdulillah kebetulan beliau ini adalah mahasiswa kita, sehingga nanti kalau ada masalah pembayaran, masalah KRS, boleh Bapak Ibu bertanya di grup. Insya Allah beliau akan respon. Tapi sebut namanya ya,
mungkin minta tolong Pak Harun terkait dengan ini ada masalah begini. Nah, supaya dia langsung memberi tanggapan. Karena kalau prodi itu kan teknis begitu tidak paham. Karena itu memang ranahnya bagian IT. Nah, saya kira itu. Nah, setelah karya selesai, nanti akan keluar jadwal. Ya, akan keluar jadwal perkuliahan. Ya, jadi nanti dalam proses absen yang dilakukan oleh dosen itu melalui SIMAK. Ya, jadi nanti proses absen melalui SIMAK. Nah, dalam SIMAK itu Bapak Ibu tidak ada izin. Ya, umpamanya taruhlah contoh Yuliana izin ya tidak masuk kuliah karena mau pergi belanja di mall. Nah, nanti kehabisan barang di sana. Mau beli apa ya? Minyak goreng karena kue. Ya. Jadi tidak ada di SIMAK itu tidak ada fasilitas izin. Makanya nanti di beri saja. Ya, semua nama saya Pak ini, mahasiswa kelas ini. Untuk hari ini mohon izin Pak, saya tidak bisa masuk karena begini. Ya, sehingga nanti dosen itu bisa mencatat, oh Yuliana izin. Karena kalau nanti patokannya di absen itu tidak ada izin di situ. Pokoknya cuma ada dua pilihan. Ketika hadir di checklist, tidak hadir dikosongkan. Nah, begitu. Jadi itu balance informasi ya. Oke. Nah, saya kira itu terkait dengan akademik yang perlu saya sampaikan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, Bapak Ibu, untuk perkuliahan kita ini kan 4 semester. Ya, jadi 4 semester. 4 semester ini kita harapkan dan saya dorong mahasiswa itu kan umumnya ditempuh itu 2 tahun, 2 tahun setengah. Kalau sampai 4 tahun itu maka akan di DO. Ya, 5 tahun itu pasti di DO. Nah, sekarang tidak ada lagi perpanjangan stambuk ya harus memulai dari awal. Ya, kalau masih mau melanjutkan. Nah, itu jadi sejak saya jadi Kaprodi ini, visi saya adalah bagaimana mendorong percepatan penyelesaian studi mahasiswa. Ya, saya dorong, alhamdulillah, sejak saya prodi sudah ada beberapa mahasiswa itu selesai kurang dari 2 tahun. Ada yang 1 tahun 8 bulan, ada 1 tahun 6 bulan. Nah, itu. Tapi caranya gimana? Ya harus senantiasa mengikuti atau mendengar instruksi-instruksi dari prodi. Dan harus dilakukan, bukan hanya sekedar didengar. Nah, itu. Jadi insya Allah, jadi saya harapkan, artinya semakin cepat Bapak Ibu meninggalkan MM, maka itu artinya sistem penjaminan mutu kita bagus. Ya, bukan saya benci Pak Muhammad Arif. Ya, dia bilang ini Pak Prodi ini kayak tidak suruh makin cepat meninggalkan MM. Tidak. Ya, jadi ini untuk kepentingan lembaga kita. Ya. Karena kalau semakin lama Bapak Ibu tinggal di MM, itu akan menunjukkan sistem penjaminan mutu kita tidak beres. Ya, kurang bagus. Dan itu akan berdampak pada akreditasi. Nah, itu apalagi kita ini harus dipertahankan. Oke, saya kira itu ya. Jadi semester pertama kurang lebih 5 atau 6 mata kuliah. Nah, sehingga ini agak padat dulu. Jadi semester pertama itu agak padat. Kemudian semester kedua, kalau saya tidak salah, sekitar 4 mata kuliah. Nah, ini mulai agak fleksibel. Kemudian semester ketiga itu sudah masuk konsentrasi. Jadi mungkin Bapak Ibu di kelas B itu taruhlah contoh 20 orang. Tapi setelah masuk di semester 3 akan berpisah. Ya, jadi ada ya, jadi konsentrasi kita yang jadi pilihan nanti yang pertama ada manajemen SDM. Kemudian ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, ada manajemen e-bisnis. Ya dulu ada manajemen diklat, agribisnis, manajemen rumah sakit, tapi prodi-prodi ini sudah ada sehingga konsentrasi itu kita tutup. Jadi saat ini sisa 4 konsentrasi. Jadi nanti
di akhir semester 2 kami akan data siapa yang mau pilih konsentrasi SDM, siapa mau pilih konsentrasi keuangan, pemasaran, dan e-bisnis. Semester 3 dia akan bergabung. Ya, jadi keuangan dia akan bergabung dengan keuangan, pemasaran dia bergabung pemasaran, SDM, dan e-bisnis bergabung ke konsentrasinya masing-masing. Nah, itu jadi situ akan berpisah. Kemudian semester 4 itu tidak ada lagi perkuliahan. Tinggal tesis. Ya, tinggal tesis. Nah, bagaimana caranya Pak supaya bisa cepat selesai? Kita dorong. Di semester 1 sudah wajib mengajukan judul. Ya. Nah, pengajuan judul kita ini sejak saya ke prodi saya rubah. Kalau dulu itu ke prodi segala-galanya, semua judul konsentrasi maunya prodi menentukan. Nah, ini saya rubah. Jadi nanti masing-masing konsentrasi judul-judulnya itu akan dinilai oleh dosen-dosen sesuai dengan bidang keilmuannya. Ya, seperti keuangan. Walaupun saya kaprodi punya kuasa untuk itu, tapi saya tidak akan mungkin masuk ke situ karena saya orang SDM. Ya, bisnis, pemasaran pun demikian. Jadi kita akan tempatkan menilai judul-judul itu memang orang-orang yang di bidang keahlian seperti keuangan, pemasaran, SDM, dan bisnis. Nah, begitu sehingga judul teman-teman memang terfokus. Nah, itu jadi ada proses penilaian judul. Nah, satu contoh, jadi Pak Firman ini Ketua Umum Porima, Pak Arif juga pengurus Porima. Salah satu anggota dari Porima itu namanya Pak Hasman Hamid. Dia kalau orang sibuk, dia orang sibuk. Karena dia adalah pegawai Bansul Selbar. Alhamdulillah, bulan April ini dia akan ujian kedua. Artinya maba juga, masih dianggap maba karena Bapak Ibu kan belum mulai perkuliahan. Jadi dia masih maba, sudah ujian proposal. Makanya saya prediksi ini akan selesai, mudah-mudahan normal, selesai pasti kurang dari 2 tahun. Nah itu, jadi silahkan. Syaratnya gimana Pak? Kalau saya kan baru semester 2, syaratnya itu pastikan konsentrasinya dulu. Karena judul itu tergantung pada konsentrasi. Ya, jadi dari sekarang Bapak Ibu pikir-pikir dari 4 pilihan konsentrasi itu kira-kira nanti mau pilih konsentrasi, nanti akan ada juga orientasi itu. Oke, saya kira itu yang kedua yang saya sampaikan terkait dengan proses perkuliahan. Nah, mungkin tambahan. Umpamanya yang kelas Sabtu Ahad. Bolehkah Pak kita padatkan di Sabtu? Karena Ahad mungkin ya ibu-ibu ini mau pergi belanja, Ibu Tati mau pergi belanja, siapa lagi Arta ini Zoom user, siapa namanya? Ya, siapa namanya? Ya, Trika mau pergi belanja. Yang lain bapak-bapak ini mau pergi mungkin di Malino apa dan seterusnya. Ya boleh, tergantung nanti komunikasinya dengan dosen. Kalau dosennya ya bilang, aku enggak apa-apa, kita selesaikan saja di hari Sabtu, sehingga hari Ahad tidak ada perkuliahan. Jadi hari Ahad, mata kuliah hari Ahad itu pindah ke hari Sabtu. Itu boleh. Ya, walaupun kami di Prodi sudah menjadwalkan Sabtu Ahad, itu boleh. Ya. Nah, saya kira itu tergantung nanti komunikasinya. Makanya cari nanti penentuan ketua kelas. Ya, silakan ditunjuk memang teman-teman yang punya waktu, punya kemampuan berkomunikasi. Ya, karena biasanya itu gara-gara ketua kelas, ya istilahnya orang Makassar bonyok nih semua orang. Ya, hanya karena ketua kelas tidak menghubungi dosen, tidak komunikasi itu rawan itu. Akhirnya dosennya jengkel, ya kena semua. Ya, jadi itu, jadi tolong nanti memang yang dipilih itu jadi ketua kelas memang orang yang siap berkomunikasi. Oke, saya kira itu teman-teman mahasiswa. Kemudian yang kedua, pembayaran. Ya, jadi terkait pembayaran ini kita ada
ada apa? Ada 3 tingkatan ya, dari beasiswa alumni, kemudian non alumni tapi mau ambil reguler, kemudian Sabtu Ahad. Ya, jadi ini bertingkat. Jadi umpamanya Pak Abdul Rahim bukan alumni Unismo, tapi dia mau reguler. Nah, itu boleh. Tapi nanti kuliahnya bukan Sabtu Ahad, tapi dia kuliahnya reguler Senin sampai Rabu atau sampai Kamis. Nah, seperti itu. Nah, itu terkait dengan pembayaran ini. Jadi pembayaran mahasiswa itu kan tagihannya beda-beda. Ya, ada yang mungkin 7 juta, ada yang 6 juta, ada yang 5 juta. Nah, semester berikutnya, ya kenapa tagihannya begitu? Umpamanya mungkin taruh contoh Pak Arif. Pak Arif ini ambil apa ya? Pak Arif? Tidak kedengaran. Hah? Sabtu Ahad? Arif Muhammad Arif Jamal? Oh, enggak ada. Kalau Firial, kalau Pak Firial ambil apa? Kasih aktif audionya dulu. Ya, oke, enggak kedengaran ya. Jadi itu ya, jadi umpamanya yang Sabtu Ahad itu kan uang kuliahnya 6 juta. Tapi sekarang tagihannya itu 7 juta. Kenapa 7 juta? Karena ada martikulasi. Jadi martikulasi itu hanya 1 kali dibayar selama menjadi mahasiswa. Ya, jadi selebihnya nanti semester berikutnya tagihannya itu sisa 6 juta. Bukan lagi 7 juta. Ya, karena 7 juta itu hanya di awal saja. Selebihnya sisa 6 juta. Yang 5 juta tagihannya sekarang itu nanti 6 juta. Tapi berikutnya sisa 5 juta. Yang 4 juta tagihannya 5 juta, berikutnya sisa 4 juta. Nah, itu. Kemudian terkait pembayaran. Jadi pembayaran cuma kemarin mungkin karena saya komunikasi ke Pak Harung, di setting kemarin itu sama. Ya, setting pembayaran S1 dan S2 bahwa harus dilunasi semua. Pada sesungguhnya di S2 itu ada kebijakan boleh dibayar 50% dari jumlah pembayaran. Tapi seperti Yuliana ada juga bagusnya karena langsung dilunasi sehingga tidak pusing lagi. Cuma mungkin Pak Rudi atau siapakah yang berhasil ya. Jadi itu jadi tinggal dikomunikasikan saja. Kalau contoh 6 juta, ya berarti boleh bayar nanti 50% dari total tagihan. Jadi kalau umpamanya tagihannya 7 juta, nah selebihnya itu baru inti selebihnya dicicil. Ya, jadi selebihnya dicicil. Tapi Bapak Ibu sebelum masuk semester 2 wajib lunas. Ya, jadi sebelum masuk semester 2 wajib lunas. Karena kenapa? Karena kapan tidak lunas, di saat Bapak Ibu ingin membayar semester 2, maka pembayaran itu akan lari ke pembayaran semester 1 untuk menutupi. Ya, sehingga Bapak Ibu tidak bisa ber-KRS di semester 2. Nah, itu. Jadi harus lunas dulu. Kemudian di semester 2 boleh bayar 50%. Ya, 50% dari umpamanya tadi 6 juta berarti boleh bayar 3 juta dulu. Selebihnya dicicil yang 3 juta karena uang kuliahnya itu 6 juta. Nah, saya kira seperti itu prosesnya. Jadi intinya di Unismu ini ada kemudahan-kemudahan pembayaran. Ya, ada kemudahan-kemudahan pembayaran. Kemudian kalau umpamanya dalam proses perkuliahan tiba-tiba ada masalah dengan keuangan, jangan Bapak Ibu diam. Nanti tertutup KRS baru bicara. Ya, boleh dikonsultasikan ke prodi. Nanti kita carikan solusinya. Ya umpamanya tiba-tiba ini Pak perusahaan saya ini bermasalah sehingga
uang pembayaran, seharusnya uang pembayaran saya larikan dulu ke situ. Nah, ini ada batas waktu pengurusan keres. Ya, dibicarakan saja. Insya Allah akan diberikan solusi. Yang itu sudah kita lakukan di sini. Susah kalau sudah tertutup baru mau bicara. Nah, itu tidak bisa lagi. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian yang terakhir bahwa kita di Prodi MM ini tidak hanya mahasiswa itu dalam bentuk proses akademik. Ya, jadi ada juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang kita berikan kepada mahasiswa. Jadi alhamdulillah di periode saya ini untuk pertama kalinya juga kita bentuk namanya Forum Riset Magister Manajemen. Inilah wadah bagi Bapak Ibu untuk berkegiatan. Dan tidak apa-apa. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan dari teman-teman Purima ini banyak. Mulai dari seminar, kemudian ada kemarin yang paling sukses itu adalah kegiatan milad dan temu alumni yang kita laksanakan di Bira. Ya, alhamdulillah sangat luar biasa. Kita juga banyak sponsor dari mahasiswa yang bekerja, salah satunya dari Bansul Selbar. Ya, kita ada mahasiswa di situ, kemudian PAM Maros, kemudian asuransi, itu menjadi sponsor kegiatan kita. Jadi Bapak Ibu ini adalah pelanjut. Setelah berakhirnya kepengurusan ini, Bapak Ibu menjadi pelanjut. Ya, jadi saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Baik, silahkan sebelum saya tanya satu-satu, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan akademik maupun non-akademik. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Ada pertanyaan? Boleh angkat tangan atau aktifkan audionya. Coba Pak Firman diberi dulu akses untuk bisa. Ada? Pak Rudi, mau bertanya ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa maksudnya? Mungkin. Mana Pak Firman? Iya Pak, sudah Ya, diizinkan. sudah bisa katanya. Silakan Pak Rudi. Nggak ada suaranya Pak Rudi. Atau cuma saya yang tidak kedengaran suaranya? Kedengaran Pak, kedengaran. Pak, enggak ada. Ini Pak Rudi. Enggak ada saya dengar suaranya. Tidak kedengaran Pak, suaranya Pak Rudi. Oh ya. Atau Pak Jamal dulu sambil memperbaiki. Silakan. Pak Arif. Mau bertanya tadi kayaknya. Kenapa? Dimut oleh, kenapa bisa? Enggak bisa terbuka ya? Ya, sudah bisa Pak. Ya. Sudah bisa. Silakan. Ya, silakan. Baik Pak, mungkin karena saya ambilnya kelas reguler ini Pak. Iya. Adapun untuk perkuliahan, tadi dikatakan itu harinya kan di weekdays. Jadi itu apakah tergantung kesepakatan mahasiswa dengan dosen yang bersangkutan atau ada memang jadwal dari prodi Pak? Misalnya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Kamis atau bagaimana Pak? Iya, makasih. Ya Pak. Nah, khusus untuk reguler, memang dia sudah terjadwal. Ya, karena memang kita dorong ini reguler sesuai dengan jadwal yang ada. Tapi dalam pelaksanaan teknisnya, ya lagi-lagi itu tergantung kesepakatannya dosen dan mahasiswa. Cuma proses absensi di SIMAK itu tidak bisa dirubah. Ya, jadi itu karena nanti akan terlacak. Ya, jadi untuk saat ini kelas reguler itu belum ada yang seperti itu. Yang ada biasa yang Sabtu Ahad.
Ya, tapi lagi-lagi itu tadi ya, saya di prodi ini fleksibel saja. Ini kan yang menjalani proses adalah mahasiswa dan dosen. Silahkan mahasiswa berkomunikasi, dan saya juga ingatkan dosen, jangan juga dosen mengambil keputusan sepihak. Ya, harus ada persetujuan mahasiswa. Ya, tapi disimak nanti absennya harus sesuai dengan tanggal dan waktu sesuai jadwal. Ya, tidak boleh dirubah itu karena itu terekan oleh sistem. Baik, Saya, Pak baik Pak. Muhammad Arif. Ya, terima kasih Pak. Baik, silakan Pak Rudi mungkin kalau sudah bagus. Atau yang lain? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, Saya, Pak. silakan. Ya, Trika. Ya, silakan. Pak, saya kan mendaftar dari kelas reguler. Mau pindah ke Sabtu Ahad. Masih bisa, Pak? Wah, ini prosesnya ini yang agak lama ini kalau proses perpindahan. Mungkin nanti coba karena ini terkait dengan tagihan pembayaran lagi. Apalagi ya Trika kan sudah membayar. Tapi sebelum dimulai perkuliahan, ya enggak apa-apa di situ saja supaya ada semangat untuk ikut juga kuliah nanti. Ya, jadi saran saya, karena ini kan sistem yang mengatur. Silakan nanti coba di chat Pak Harun. Ya, di chat Pak Harun ya. Ada kan di grup itu, ada Pak Harun di situ di grup. Silakan di japri pribadi, tanyakan itu. Ya kemarin sebenarnya ada juga yang seperti itu, cuma dan juga Pak Harun itu dia kerja sampai 1 pekan kalau saya tidak salah. Jadi begitu ya Trika ya. Setelah ini boleh Ibu japri Pak Harun, tanyakan terkait itu. Bilang Pak Kaprodian arahkan ke kita. Oke? Oh iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Siap. baik. Masih ada? Izin Pak. Ya, silakan. Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nanti termasuk yang begini-begini nih Pak, nanti di saat perkuliahan jangan sampai terjadi kan. Jadi kalau yang pro itu nanti jadi lagi. Oke, saya kira yang lain sambil menunggu Pak Rudi kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya baik, kita lanjut saja nanti Pak Rudi di japri saja. Ya di japri saja apa ditanyakan karena ada kendala kayaknya, dan ini sudah hampir jam 12 kita mau sholat. Oke, saya mulai dari Yuliana Amiruddin. Silakan diaktifkan audionya. Ya, silakan diaktifkan audionya Yuliana. Pak. Oke. Ya, yang pertama ini saya ingin bertanya terkait dengan proses akademik, kaitannya dengan aturan-aturan akademik. Sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa ada batas maksimal perkuliahan dan semua mahasiswa wajib mengikuti proses-proses akademik yang ada, mulai dari semester 1 dan seterusnya. Nah, saya ingin tanyakan ke Yuliana terkait dengan ini, apakah Anda siap untuk mengikuti aturan Pak. Oke. Kemudian terkait dengan pembayaran, apakah sudah dipahami dan siap untuk
mengikuti sesuai dengan saya jelaskan tadi? Siap, Pak. Ya, ini sudah siap karena sudah lunas ini pembayaran. Iya, Ya. Pak. Oke, makasih Pak Yuliana. Kasih, Jadi Pak. 2 hal itu. Ya. Baik. Selanjutnya saya ke Izin. Yatrika. Silakan diaktifkan audionya Yatrika. Iya Pak. Jadi ini harus saya tanya langsung ya. Ini masalah akademik, katanya tadi yang saya jelaskan, apakah kita siap untuk mengikuti itu? Siap Pak. Insya Allah siap. Kalau siap. Terkait dengan pembayaran, apakah Siap Pak. Ya sudah paham Pak. tinggal komunikasi Pak Harun ya, kalau ada. Iya Oke, Pak. selanjutnya Nanti kalau masalah pembayaran saya bisa langsung bayar kalau begitu Pak. enggak, malahan sebenarnya Anda berkelebihan. Kan kemarin bayarnya yang Sabtu Ahad kan? Kemarin ya Kan kita bayar yang bayarnya tuh yang reguler Pak. Yang 5 juta sama matrikulasinya kan 1 juta. Jadi 6 juta langsung. Oh, enggak. Maksudnya kemarin kita ambil kelas apa? Kelas reguler Pak. Yang Senin sampai Kamis. Sekarang mau pindah ke mau pindah ke Iya, mau pindah ke Sabtu Ahad. ke yang Sabtu Ahad. Oh ya, berarti tagihannya nanti itu 7 juta. Berarti kalau sudah membayar enggak usah bayar. Sempat dengan uang berarti matrikulasi. tinggal proses perpindahan saja. Enggak perlu lagi Iya. bayar karena sudah Iya, Pak. melebihi 50%. Oke, jadi Yatrika ini awalnya pilihannya reguler, mau pindah ke Iya. eksekutif. Oh, Iya. oke. Kita catat dulu ya. Oke, baik. Selanjutnya Firial Andika Budiman. Kelas eksekutif Pak, Sabtu Ahad. Eksekutif Sabtu Ahad. Ya, baik. Kaitannya dengan tadi, supaya saya tidak ulang-ulang, saya kira sudah dipahami. Gimana Pak Firial terkait dengan proses akademik? Insya Allah siap Pak. Oke. Pembayaran? Insya Allah siap juga Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Firial. Baik, sama-sama Pak. Kemudian Muhammad Arif. Iya Pak. Kalau Pak Arif ambil kelas apa? Kemarin ambilnya kelas reguler Pak. Ada rencana pindah juga atau gimana? Tidak Pak. Reguler. Nah, oke, tetap di reguler ya. Iya Pak. Ya, baik. Terkait dengan akademik gimana? Insya Allah siap Pak. Pembayaran? Insya Allah siap. Baik, terima kasih banyak. Tapi begini Pak, mau bertanya. Ya, Mungkin di luar yang pembahasan ini, tapi saya mau bertanya tentang pernyataan Bapak tadi yang untuk mendukung percepatan penyelesaian studi gitu. Kan di sini konsentrasinya itu ditentukan di semester 3 ya Pak? ya. Nah, terus misalnya contoh kasusnya tadi ada yang sudah proposal di Bukan semester ditentukan di semester 3, perkuliahannya di semester 3. untuk konsentrasinya Pak. Ya, tapi di semester 2 itu sudah proses penjaringan. Oh begitu Pak? Ya, Oke baik Pak. ya, silakan. Jadi misalnya kan tadi contoh kasusnya ada yang sudah proposal di semester 2 itu Pak. Ya. Jadi otomatis bolehkah kami ini kan belum mengambil konsentrasi itu. Jadi boleh misalnya sudah menyusun judul dari awal pas masuk kuliah atau bagaimana Pak? Gitu. Kenapa? Coba ulangi. Boleh sudah menyusun judul dari awal sambil menyusun proposal juga sementara belum sampai di semester 3 itu Pak.
Ya, boleh saja. Boleh, Pak. Jadi boleh mempersiapkan itu pas masuk nanti semester 1. Ini kan sekarang ini melalui teman-teman di Purimba ini sementara ini pengusulan judul gelombang kedua. Jadi Baik. nanti pengusulan judul itu nanti lewat online ada Baik, Pak. link yang diberikan. Jadi ada namanya riset desain. Nah, setelah itu nanti pokoknya semua yang resmi ini, yang resmi juga wawancara nanti saya akan masukkan di grup prodi. Baik, Pak. Nah, nanti di situ akan dilihat atau bisa juga nanti minta contoh riset desain nanti dibuat sesuai itu. Nah, setelah Baik, itu akan dinilai oleh tim. Kalau lolos maka itu yang dilanjutkan. Kalau tidak harus mengusul ulang. Baik, Pak. Oke? Ya, terima kasih, Pak. Ya, makasih. Siap, Pak. Baik, selanjutnya Pak Abdul Rahim. Ya, Abdul Rahim. Pak Abdul Rahim ini konsentrasi apa? Sorry. Apa kelasnya apa? Apa? Tidak kedengaran Pak Abdul Rahim? Atau cuma saya yang tidak kedengaran? Tidak kedengaran memang, Pak. Kedengaran, Pak. Mungkin ada masalah juga. Bisa pakai handphone kalau memang bermasalah kalau pakai laptop, Pak. Ya. Dulu ya. Ya, silakan Pak Abdul Rahim. Dan kedengaran ini, dan kedengaran suaranya mungkin bermasalah. Artati. Kalau Artati, Ibu Artati, Ibu Artati pilihan kelasnya Eksekutif, Pak. Sabtu Ahad. eksekutif. Iya. Ibu kan sudah mendengar penjelasan saya tadi. Saya langsung saja terkait dengan proses akademik. Siap. Mana Bu? Siap, Pak. Siap. Oke. Pembayaran? Siap. Baru 50%, Pak. Ya, enggak apa-apa. Ya, maksudnya yang penting Ibu paham bahwa pas mau masuk semester 2 wajib lunas semester 1. Oh iya, siap. Ya, dan semua pembayaran nanti itu online. Jangan titip-titip ke orang lain karena nanti jadi masalah. Ya, jadi semua harus pembayaran itu secara online melalui akun masing-masing. Oke, saya kira cukup. Kemudian lanjut ke Pak Rudi Nur. Ya Pak, sudah kedengaran suaranya Pak? Ya, sudah bagus. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf Pak atas. Ya, silakan dilanjutkan pertanyaannya tadi sebelum saya tanya. Pada kesempatan ini sebenarnya saya tidak mau bertanya. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar dan fasilitasi. Menurut penjelasan saya tadi, penjelasan Bapak, saya sudah mengerti. Oke, kalau sudah dipahami, saya langsung saja masalah akademik. Gimana Pak Rudi? Saya ambil kelas reguler. Kelas reguler ya. Ya, tapi sudah paham ya terkait dengan penjelasan tentang akademik? Ya, oke. Sudah paham. Pembayaran? Ya. Siap Pak, siap. Baru 50%, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi. Kemudian Ika Sartika. Iya, Pak. Ya, Ika Sartika. Kenapa anak kucing kelihatan ini? Maaf,
Oh, Iya Pak, ya. Ika Sartika. Pasti puasa ini Ika ini kalau begini modelnya. Alhamdulillah Pak. Ya, jadi nanti yang di sini yang bergabung nanti Sartika sebentar undang kita semua buka puasa bersama. Iya, amin. Datang lagi Pak semua. Itu aku bilang Reguler Pak. reguler. Iya. Oke, terkait penjelasan akademik sudah dipahami? Insya Allah paham Pak. Pembayaran Masih 50% Pak. Segera dilunasi insya Allah. ada. Maksud saya tidak tanya di berapa, yang saya tanya itu prosedurnya tadi sudah paham ya? Ya, oke. Jadi prosedur pembayaran itu intinya lunas sebelum masuk semester 2. Iya Pak, ya. Baik, selanjutnya siapa lagi? Zulkifli sudah gabung ya? Mana Pak Zulkifli? Iya Pak, sudah gabung Pak. Oh, ya. Kenapa layar putih ini? Kenapa? Oh ya, itu. Oke, Zulkifli ambil kelas apa? Kelas reguler Pak. Reguler. Kayaknya Zulkifli ini tidak paham ini yang saya jelaskan. Nah, terkait dengan akademik tadi didengar atau gimana? Saya dengar Pak, tapi agak kurang bagus jaringan tadi Pak. Jadi saya pindah di HP. Ya, intinya di situ saya cuma menyampaikan bahwa perkuliahan itu 4 semester. Kalau sampai 4 tahun tidak selesai itu di DO. Ya, artinya Anda harus mematuhi atau mengikuti proses-proses akademik itu. Apakah Zulkifli siap? Siap Pak. Ya. Jangan bilang tidak siap, langsung saya coret itu kalau tidak siap. Siap. Oke. Terkait prosedur pembayaran sudah paham ya? Lunas sebelum masuk semester 2, lunas dulu semester 1. Terserah mau berapa, yang penting maksudnya 50% dari total tagihan itu terbayar. Oke. Baik, kita kembali ke Pak Abdul Rahim. Apa sudah bagus? Belum ada suaranya nih Pak. Ya, atau kasih nice saja alis supaya sebenarnya tidak mesti suara itu. Jadi simbol-simbol itu kan bisa menunjukkan. Oke, masalah akademik bagaimana Pak? Kasih nice alisnya kalau memang sepakat. Ya, atau minimal ketawa. Oke. Ya, pembayaran. Oke, saya kira kalau Pak Abdul Rahim begini, kalau Pak Abdul Rahim kalau reguler 1, kalau eksekutif kedua terpaksa kita bahasa isyarat ini kita pakai ini Pak. Ya, Pak Abdul Rahim ambil kelas apa? 1 atau 2? Kasih name tangannya begini daripada lama 3 juta. 2 atau 1? 1. 2. Kenapa? Yang mana benar? 2. Oh ya, oke. Enggak, supaya saya catat. Ya. Jadi ini masuk sebentar di RCT ini Pak. Bahwa di satu wawancara Pak Rahim itu pakai tanda isyarat. Nah, ini direkam ini. Oke. Sudah ya. Pak Ilham dulu. Saya ke Pak Ilham ini. Jadi Pak Ilham kalau bisa ini sekarang kan sepertinya saya sudah kirimkan link untuk pengajuan judul ya. Belum ada Pak. Hah? Iya Udah, belum ada. sepertinya. Bapak ini juga terlalu sibuk tidak memperhatikan WA. Kita lihat dulu. Oh, belum tahu ya. Berarti Ilham ini Ilham. Ternyata itu banyak, susahnya kalau terlalu banyak nama Ilham. Ada saya kirim ini Ilham kepala desa. Mungkin yang 1 Pak, yang semester 3 Pak. Ya, jadi intinya Pak Ilham ini karena
tidak ada lagi proses yang Pak Ilham ikuti. Jadi secepatnya usulkan judul. Siap, Pak. Ya, jadi supaya berproses cepat ini untuk persiapan ujiannya. Ya, siap, Pak. Jangan tinggal-tinggal lagi. Iya, Oke, Pak. nanti diingatkan saya sebentar untuk dikirimkan link pengajuan judulnya. Oh iya, Pak. Ya, tinggal itu supaya saya bisa, ini kan setelah ini langsung proses pengajuan pembimbing. Kalau lambat lagi masuk judulnya, nanti agak lama lama lagi misalnya. Oke, saya kira itu ya. Nanti saya teman-teman. Ya. Baik, silakan diaktifkan dulu kameranya. Kemudian silakan seksi publikasi atau dokumentasi untuk mendokumentasikan pertemuan kita hari ini. Ya, silakan Sartika, jangan kucingnya dikasih lihat. Orangnya dikasih lihat. Baik, silakan siapa yang pandu, Arif atau Pak Firman? Silakan Arif Muhammad. Pak Firman. Iya. Di screenshot dulu, Pak. Iya. Ya, beri apa-apa supaya mohon diaktifkan kameranya dulu, on cam. Kita ambil gambar dulu. 1, 2, 3. ya, satu kali lagi yang foto anu dulu. Sekali lagi. Terlalu resmi terus. Ini harus ya terserah model apa yang mau. Ya. 1, 2, 3. Ya. Saya kira saya mau untuk ditutup. Alhamdulillah, itulah tadi orientasi dan wawancara mahasiswa baru tahun penerimaan 2022-2023. Insya Allah setelah ini masih akan ada follow up. Adapun info-info berikutnya bisa dilihat di grup maba yang Bapak Ibu sudah bergabung di dalamnya. Termasuk dengan kendala-kendala seperti yang Bapak Kaprodi tadi sampaikan sudah bisa diteruskan baik ke Pak Harun atau ke Kak Prodi. Baik, alhamdulillah marilah kita tutup Zoom ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.